Jadi kalau saya bilang misalnya, ya saya mau berdebat, tetapi Anda singgung soal ini ya. Jawaban dari tantangan Hotman Paris ya, karena saya masih juga menonton itu, dia kelihatannya sekarang lebih proporsional. Ketika ditanya wartawan, betul tuh Bang Hotman menantang Bung Rocky untuk adu tinju, enggak, itu bercanda-bercanda aja. Tapi dia justru dia berharap untuk debat dengan Anda difasilitasi, kata dia ada dua media yang menurut dia masih cukup objektif, yakni Metro TV dan TV One katanya, tapi berdebat dengan Anda soal hukum. Itu menurut saya kalau itu soal seperti itu cukup menarik sih Bung Rocky gitu, untuk menunjuk, kata dia menantang untuk menunjukkan bahwa oke, siapa sebenarnya yang otaknya lebih cemerlang gitu, tapi bukan soal cincin yang lebih cemerlang. itu bagus, cuman dia batasi kan, hanya boleh debat hukum financial market atau hukum yang menyangkut investasi gitu, atau derivat dalam permainan. Kalau nggak salah dia soal putusan Mahkamah Konstitusi kalau nggak salah kemarin. Iya, kalau keluar Mahkamah Konstitusi kan saudara Hotman bilang begini, mari kita debat soal aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Mestinya kita berdebat aspek politis dari keputusan Mahkamah Konstitusi, atau aspek filosofis, aspek kebudayaan. Kan kalau saya tanya aspek hukum dari Mahkamah Konstitusi apa? Itu keputusan hukum. Kalau itu keputusan politik, kita baca aspek hukumnya dan keputusan itu. Tapi karena di keputusan hukum, maka nggak ada aspek hukum lagi kan? Aspeknya adalah aspek non-hukum yang mesti kita evaluasi. Masa keputusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan hukum, mau dibahas lagi aspek hukumnya? Itu sama dengan jeruk, nanam jeruk, terus dia kupas jeruk, terus dia minum jeruk sendiri kan? Itu kacaunya di situ logikanya saudara Hotman Paris ini itu. Jadi dia mau ajak saya berdebat untuk hal yang ya pada akhirnya orang tertawa. Anda mau berdebat tentang keputusan hukum dari segi hukum, ya buat apa? Jadi sebetulnya dia kacau juga cara dia merumuskan. Jadi kekacauan itu membuat saya, ya artinya dia nggak paham dong ide perdebatan itu. Ya. Dan kan apalagi kemudian kalau dikembalikan kan keputusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Ya terus kalau gitu mau debatin apa lagi? Itu hanya mungkin aspek politisnya itu yang bisa kita persoalkan. Kalau aspek hukumnya kan udah final and binding, apa yang persoalin? Ya pasti dia bilang ya saya setuju dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Menurut pendapat saya Mahkamah Konstitusi sudah betul. Itu pendapat Mahkamah Konstitusi, bukan pendapat saudara Profesor siapa ini, Profesor Cincin ini, Profesor Paris ini, Hotman ini kan. Jadi itu intinya sebetulnya, dan lebih gila lagi dia yang tentukan tuh tema perdebatan. Jadi kalau saya bilang misalnya, ya saya mau berdebat, tetapi jangan cuma sampai bab 1, sampai bab 4 ya. Bab 4 itu pasti filsafat. Dia nggak mau kan. Kan debat akademis itu mesti sampai pada philosophical ideas. Apa ide filosofi dari pembentukan Mahkamah Konstitusi? Ya, itu hukum positif itu didasarkan pada dalil jasih yang ada sejak 2500 tahun yang lalu. Jadi kalau dia tanya bagaimana berdebat tentang keputusan hakim, pertama-tama baca Politeia. Apa itu? Itu buku pertama tentang kehidupan di Republik oleh Plato. Oh, itu nggak perlu saya baca. Kalau begitu baca buku The Law, baca buku Plato yang menulis tentang fungsi hukum dalam politik. Oh, itu filsafat, itu hukum justru. Jadi banyak hal yang ya buat saya kan itu saya malas sebetulnya ladenin. Tapi ya udahlah, mau diapain orang yang berupaya untuk panjat sosial, ya nggak mungkin saya ajak panjat tebing. Halo bapak-bapak yang di atas yang menyusun skenario untuk mengadakan Rocky Gerung debat dengan Hotman Paris. Saya yakin ketika Hotman Paris ya debat dengan Rocky Gerung, Hotman Paris pasti stres dan akan kalah. Yang saya takutkan Hotman Paris akan gantung diri. Bahaya tuh. Jadi untuk itu Hotman Paris, kau harus berpikir 1000 kali ketika kau ya debat dengan Rocky Gerung, karena Rocky Gerung itu apa yang ada di isi kepala otakmu dia sudah tahu ya. Jadi jangan anggar cincin, jangan anggar harta. Sementara Hotman Paris itu Rocky Gerung itu lebih daripada ilmu yang ada. Maaf ya, saya skip videonya. Kalau saya lihat, sekiranya main ini antara Hotman Paris dengan Rocky Gerung, sekali pukul saya pikir ini pasti tumbang ini Hotman Paris. Kenapa?
karena perutnya aja nggak bisa dibawa itu. Sementara Rocky Gerung itu ya kita lihat postur tubuh dia kan fix. Oleh karena itu ya saya pikir Hotman Paris harus berpikir 1000 kali untuk menantang Rocky Gerung dari segi untuk sparring fighter. Yang kedua, dalam perdebatan apapun Pak Hotman, itu Rocky Gerung itu bukan lawanmu, bukan tandinganmu. Dia orang hebat itu, ilmunya 1000 suluk itu namanya. Kalau kami di Riau itu negeri 1000 suluk itu, atau ilmu dari segala ilmu. Karena kan ilmu filosofi itulah ilmu mempelajari tentang bagaimana kehidupan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Ya kalau mau dikasih struktur hukum atau struktur ilmu, pondasi dari segala ilmu itu ya filsafat. Oleh karena itu ya berpikir 1000 kali untuk mengajak sparring fighter Rocky Gerung. Rocky Gerung itu memang harus kita akui jempol, dan dia manusia hebat, manusia pintar. Itu ya pendapat saya, Bang Hotman Paris. Hotman lawan Rocky Gerung. Hotman Paris yang digelar salah satu pengacara terhebat, pengacara kondang yang Surprise ada kah? di tanah Indonesia, yang ada di negara Indonesia. Yang menganggap kamu hebat itu bagi orang-orang goblok, orang-orang bodoh, orang-orang pintar tidak sama sekali. Oke? Jadi pesan 2 orang bodoh. Kalau seandainya kamu hebat, mungkin lebih duluan kamu dipanggil oleh 01. Betul. Tapi karena bagi 01 itu kamu tidak ada apa-apanya. Kamu hanya pengacara kolam. Kamu hanya pengacara Pengajar kolam. para artis yang kesepian. Nah, yang kamu bisa cuma gesek-gesek dalam kolam, itu aja yang kamu bisa. Yang selebihnya nggak ada. Jadi jangan sama sekali kamu membandingkan kamu dengan Rocky. Pikiran kamu ada dalam pikiran Rocky, dan pikiran Rocky tidak ada sama sekali ada dalam pikiranmu. Dan satu lagi, pikiran kamu cuma isi dalam. Itu saja. Jadi jangan cuma kamu berani ngomong, jangan cuma berani bilang yang bahwa Rocky Gerung itu hanya bisa menulis filsafat. Tidak. Kalau menurut saya, kamu dengan Rocky memang tiada bandingan, dan itu bukan tandingan kamu. Betul, sangat jauh. Sebenarnya saya tidak kenal kamu, walaupun kamu sudah populer di Indonesia. Itu bagi orang yang tadi aku sebut. Yang bagi orang waras, kamu tidak ada apa-apanya. Oh, menunjukkan cincin. Saya pun ada cincin. Ada. Ini mata naga 7. Dan ini mata naga 12. Kamu nggak punya. Kalau soal cincin lah. Mungkin kalau soal pikiran, lebih jernih aku daripada kamu. Cuma aku sekolahnya putus karena dibakar dulu sekolah. Salam Hotman Paris. Semoga kamu selalu waras. Terlihat bahwa para netizen ini lebih memahami kualitas dari Bang Rocky Gerung dibanding Hotman Paris itu sendiri, di mana saya kira Hotman Paris telah mengambil sebuah keputusan yang salah ketika ingin berdebat dengan Bang Rocky Gerung. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh netizen tadi, bahwa yang menjadi ketakutannya para netizen ini ketika berdebat dengan Bang Rocky Gerung versus Hotman Paris, maka akan terjadi stres berat yang dialami oleh Hotman Paris, dan bisa saja akan melakukan sebuah bundir karena akibat malu atas kekalahannya. Karena kita tahu sendiri bahwa Bang Rocky Gerung ini di saat berdebat, siapapun yang menjadi lawannya pasti akan dibuat chaos. Dan itu terbukti berbagai tokoh-tokoh yang saya kira cukup hebat dalam perdebatan, tetapi tidak mampu mengalahkan Bang Rocky ini. Dan anehnya sampai sejauh ini perseteruan antara Hotman Paris dan Bang Rocky Gerung, baik di media manapun itu, tidak ada yang terlihat para netizen ini yang berpihak kepada Hotman Paris. Sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa Bang Rocky Gerung ini begitu dikenal kualitasnya terhadap netizen-netizen, sehingga dia tahu
sejauh mana ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Bang Rocky Gerung dan bagaimana kontribusinya terhadap bangsa dan negara ini, ya saya kira tidak main-main, yang tidak pernah lelah memberikan sebuah edukasi terhadap rakyat dan mencerdaskan bangsa ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.